Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua yang luar biasa? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua terkait gimana caranya kita bisa move on. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa, aduh Pak, susah banget untuk bisa move on, susah banget untuk bisa memaafkan, susah banget untuk bisa mengikhlaskan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih mudah. Gimana caranya kita bisa move on, gimana caranya kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini. Nah, teman-teman semua, di buku Choose for Happiness saya sudah menuliskan bagaimana caranya kita melakukan proses mengikhlaskan, proses memaafkan, dan berdamai dengan masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak menyenangkan menurut mereka. Dan hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk belajar gimana sih caranya untuk bisa move on tersebut. Nah, di bab kedua buku saya tentang ikhlas, saya menyampaikan ada 3 tips. Dan di beberapa video saya di channel YouTube ini juga banyak sekali gimana caranya kita bisa move on. Nah, cara yang paling efektif untuk kita bisa move on adalah kita bisa pertama feel it, ya, artinya bahwa kita bisa merasakan, ya, feel it, kemudian accept it, dan yang ketiga adalah reframe it. Nah, ini metode untuk mengikhlaskan, memaafkan yang sangat mudah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih maksudnya feel it, accept it, reframe it? Nah, ini akan saya jelaskan secara sekilas. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita merasa mempunyai masalah, punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, maka pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita merasakan, feel it, rasain aja pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Misalkan teman-teman pernah disakiti hatinya, pernah dibully, pernah punya pengalaman yang menyedihkan atau apapun di masa lalu, ya udah, ya rasain aja gitu. Hari ini kita kadang masih bisa merasakan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita di masa lalu. Dan terkadang rasanya itu sakit, rasanya itu nyesek, rasanya itu kayak ditusuk-tusuk, ditekan dan lain sebagainya gitu. Jadi coba aware, rasain rasa itu. Apakah rasanya itu di kepala, di dada, di tangan, atau di bagian tubuh manapun, yang perlu teman-teman lakukan adalah feel it. Feel it. Nah, ketika teman-teman merasakan itu, teman-teman juga bisa mengukur seberapa intensitas sakitnya tersebut. Rasa nggak enaknya itu di level mana? 1 sampai 10, 10 itu sakit banget, nyesek banget, nggak enak banget. Itu di level 10 biasanya. Nah, teman-teman boleh tuh cek ke diri teman-teman, kalau inget tentang sesuatu itu level rasanya itu di level mana, ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10, ya. Kalau levelnya di bawah 5 itu menurut saya itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap hidup teman-teman. Nah, yang berikutnya setelah kita mengukur rasa kita, maka yang perlu kita lakukan adalah acceptance, penerimaan diri. Iya, kita menerima apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ya sudah berlalu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa merubah masa lalu itu. Kita nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi di bagian masa lalu kita. Yang bisa kita rubah adalah melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di langkah berikutnya. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini di langkah kedua ini adalah melakukan penerimaan. Banyak di antara kita yang kemudian merasa sakit, yang merasa nggak enak, merasa semakin menderita karena kita menolak apa yang kita rasain dalam kehidupan kita sehari-hari.
Contoh misalkan, ketika teman-teman diberikan ujian sakit, dan teman-teman nggak menerima rasa sakit itu, nggak menerima ujian tersebut, maka yang terjadi adalah kita akan semakin sakit, kita akan semakin menderita. Karena apa? Karena kita menolak untuk mendapatkan perasaan itu, mendapatkan ujian itu gitu. Once kita bisa menerima, kita bisa legowo, ya, maka 50% solusi dari masalah kita itu sudah kita pegang di tangan kita. Selanjutnya tinggal masuk ke tahap berikutnya. Jadi penerimaan itu penting banget dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ya itu nggak bisa kita apa-apain, ya nggak bisa kita rubah masa lalu kita itu. Kita disakiti ya disakiti, tapi kita bisa merubah bagaimana cara kita memandang sesuatu yang tadinya sakit menjadi sesuatu yang memberdayakan. Yang tadinya ngeselin, kemudian jadi sesuatu yang mungkin bisa membuat kita ketawa, tersenyum, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi latihannya seperti itu. Yang pertama tadi, terima dulu aja gitu, terima dulu. Yang kedua adalah yang pertama tadi rasakan dulu, yang kedua terima dulu ya, terima. Oke nih, yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam konteks mengikhlaskan, memaafkan, dan move on itu adalah kita reframe it. Atau dalam bahasa NLP-nya itu reframing, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yang mungkin lebih memberdayakan, yang mungkin jauh lebih enak rasanya. Kalau misal nggak bisa juga, tips praktisnya adalah coba deh teman-teman ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang teman-teman alami dalam kehidupan teman-teman tersebut di masa lalu itu. Contoh misalkan, oke, saya ditolak, saya diremehkan, saya disakiti gitu kan. Cari hikmah di balik masalah yang kita temui di masa lalu itu. Paling tidak tiga hal yang bisa kita temukan. Contoh misalkan ketika saya ditolak, hikmah yang bisa saya dapatkan adalah oke, saya bisa semakin kuat, saya bisa latihan untuk bersabar, saya bisa belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas diri kita, dan itu lebih memberdayakan daripada kita terkungkung dengan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, dan pada akhirnya kita sakit hati, dan pada akhirnya kita nggak nyaman, terpuruk. Atau ketika teman-teman dibully, disakiti sama teman-teman, dilecehkan sama teman-teman yang lain, apa hikmah positifnya, apa hikmah baiknya, pelajaran baik yang bisa kita ambil apa? Yang bisa kita ambil adalah kita terpacu untuk menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa memacu diri kita, bisa menjadi lebih baik dari diri kita. Dan juga mungkin itu kita jadikan sebagai, dalam tanda kutip, kompetitor. Saya bisa menjadi lebih baik, saya bisa menjadi lebih cepat, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Yang kedua, tentunya hikmahnya apa, pelajarannya apa ketika kita dibully. Kita latihan untuk bersabar, ya, kita latihan bersabar. Dan ketika kita fokus terhadap sesuatu yang memberdayakan tadi, maka kita bisa mendapatkan satu step lagi, yaitu syukur. Makanya dalam rangkaian cinta, ikhlas, dan syukur, itu rangkaian yang sangat menurut saya itu pas banget gitu ya. Ketika kita fokus dengan sesuatu yang tidak memberdayakan, maka teman-teman akan fokus terhadap sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Tetapi ketika kita mengalami satu kondisi di mana teman-teman kita semua mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita bisa menemukan hikmahnya, maka kita fokus bukan pada masalahnya, tapi kita fokus pada hikmah, pelajaran yang kita bisa ambil tersebut. Sehingga kita fokus dengan hal itu. Dan selanjutnya, kita bersyukur dengan apa yang kita alami tersebut. Dulunya, mungkin teman-teman ketika mengalami kondisi tersebut, teman-teman ngeluh, teman-teman merasa tersakiti, teman-teman merasa nggak bermanfaat, dan lain sebagainya. Tetapi setelah melakukan proses mengikhlaskan, dan akhirnya menemukan satu proses di mana teman-teman bersyukur,
ya menemukan hikmahnya dan teman-teman bersyukur, maka teman-teman akan mendapatkan kacamata yang berbeda, sudut pandang yang berbeda untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja tips dari saya untuk bisa move on. Dan teman-teman, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, yuk boleh di-share ke teman-teman yang lain, boleh juga subscribe buat yang belum subscribe. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.